Halo, selamat malam pemirsa. Jelang waktu rehat Anda hari ini Selasa 19 Juli. Kami kembali hadir ke hadapan Anda membawa 3 informasi terpilih yang dirangkum dalam Kilas Nusantara Malam. Pasca terpilih sebagai Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta melakukan lawatan perdana ke Indonesia hari ini. Ramos Horta disambut Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, kedua presiden membahas berbagai isu, salah satunya penguatan kerjasama ekonomi. Kemudian beralih ke informasi kedua terkait kecelakaan maut di Jalan Raya Alternatif Transyogi Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas Dirlantas Polda Metro Jaya melakukan olah TKP di 13 titik dengan alat Traffic Analysis Accident. Sebagai penutup, pemirsa, ada kabar baik soal proses digitalisasi usaha di Sulawesi Tenggara. Bank Indonesia mencatat lebih dari 83.000 UMKM telah menggunakan sistem pembayaran digital dengan kris. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 19 Juli. Ini adalah kunjungan luar negeri perdana Presiden Ramos Horta ke Indonesia setelah terpilih menjadi presiden pada Mei 2022. Dalam kunjungan ini, kedua pemimpin melakukan pertemuan bilateral sekaligus menandatangani nota kesepahaman yang berfokus pada penguatan kerjasama di bidang ekonomi. Selain itu, dibahas pula isu regional dan internasional. Dalam pernyataan pers bersama, Jokowi menyampaikan 5 poin yang disepakati antara Indonesia dan Timor Leste. Pertama, peningkatan perdagangan dua negara. Kedua, kesepakatan memperkuat konektivitas baik darat maupun laut. Ketiga, memperkuat pembangunan perbatasan. Keempat, komitmen BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Timor Leste. Yang kelima, saya mendorong kedua negara dapat segera menyelesaikan Bilateral Investment Treaty. Nilai investasi Indonesia di Timor Leste saat ini mencapai 818 juta US dollar, terutama di sektor perbankan, migas, dan telekomunikasi. Selain kerjasama ekonomi, kedua negara juga membahas isu terkait negosiasi perbatasan. Dalam hal ini, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian 2 segmen perbatasan darat yang tersisa, yaitu Noel Besi Citrana dan Bijel Sunan Oben. Turut pula mendampingi dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dari Bogor, Jawa Barat, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Hingga 19 Juli siang, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah melakukan olah tempat kejadian perkara di 13 titik lokasi kejadian kecelakaan maut di Jalan Raya Alternatif Transyogi Cibubur, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana bersama sejumlah instansi dan lembaga otoritas di kawasan tersebut, olah TKP menggunakan alat canggih Traffic Analysis Accident. Olah TKP seperti dijelaskan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Latif Usman, di lokasi kejadian kecelakaan yang diakibatkan truk tangki Pertamina itu dengan mengambil 13 titik pemotretan. Tujuannya untuk menggambarkan kronologi awal hingga akhir terjadinya kecelakaan akibat truk tangki Pertamina yang menabrak sejumlah mobil dan sepeda motor tersebut pada 18 Juli petang. Pihaknya, lanjut Latif, kemudian akan berusaha mengungkap titik terjadinya tabrakan, di mana hasilnya akan diketahui 2 hingga 3 hari mendatang. Selain juga menonaktifkan lampu lalu lintas dan menutup putaran balik di depan Cibubur CBD. Kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap supir ini secara menyeluruh, baik kesehatan jiwanya, baik kesehatan badannya, kondisinya bagaimana. Sementara itu, data korban terkini yang telah terkonfirmasi jelas Latif, 10 orang meninggal dunia, 5 orang mengalami luka berat, dan 1 orang mengalami luka ringan.
Tim Disaster Victim Identification Polri telah mengidentifikasi 3 orang korban jiwa, yakni Ardi Nur Cahyanto, warga Kalibaru, Kota Depok, yang berprofesi sebagai pengojek daring. Sementara 2 orang korban lainnya adalah suami istri Priyastini dan pembantu Letnan 1 Suparno, warga Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang berdinas di TNI Angkatan Laut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara BI Sultra menyebut, puluhan ribu pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah go digital atau mengadopsi sistem digitalisasi, baik sebagai sarana promosi, pemasaran produk usaha yang dihasilkan, maupun dalam sistem pembayaran. BI Sultra mencatat lebih dari 83 ribu pelaku UMKM telah memanfaatkan kemajuan digital, yaitu menggunakan sistem pembayaran KRIS. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara Doni Septadijaya pada Selasa 19 Juli mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan perluasan penggunaan KRIS di Sultra, tidak hanya bagi kalangan pelaku UMKM, namun juga ke seluruh kalangan masyarakat. Salah satunya melalui edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat secara konsisten dan terus-menerus. Saat ini sudah ada sekitar lebih dari 83 ribu UMKM yang sudah menggunakan KRIS sebagai sarana sistem pembayaran mereka sehari-hari. Saya rasa ini akan semakin diperluas ke depannya agar bisa diakses seluas-luasnya oleh masyarakat. Kami selalu melakukan edukasi dan sosialisasi, nggak berhenti-berhenti kami lakukan setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Untuk meningkatkan perluasan penggunaan KRIS bagi masyarakat ke depan, BI Sultra juga menyasar para pelajar dan mahasiswa guna memberikan edukasi serta sosialisasi secara intensif. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, itulah 3 informasi yang kami sajikan menemani malam Anda hari ini. Namun Anda tetap dapat mengakses berbagai informasi lainnya melalui laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta kanal Antara TV di UCTV. Jangan lewatkan rangkuman informasi lainnya esok pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dalam Kilas Nusantara Pagi. Terima kasih dan selamat malam.